Innal hamdalillah segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk dan hidayah, tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah, sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, Allah juga mengingatkan, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, tunduklah kepadanya, patuhlah pada peraturan-peraturannya, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jujurlah, ucapkan perkataan yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah. Perbuatan baru bisa membawa pelakunya pada kekeliruan, dan dalam benar kelukan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Kita mungkin bisa sepakati sebuah poin bahwasanya yang membuat kinerja itu selalu terjaga, kualitasnya pun selalu terawasi, karena adanya pengawasan. Kita bisa bayangkan bagaimana di sebuah kantor, instansi, kalau tidak ada pengawasan. Pengawasan ini sangat bermanfaat, dan memang salah satu level kaum muslimin yang harus kita kejar agar iman kita sempurna kepada Allah adalah kita meyakini adanya muraqabah atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita yakini selama ini dengan susunan kata la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik yang menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan, menciptakan kita semuanya dan perilaku-perilaku kita, karakter-karakter kita. Kita yakin semua itu, bahkan hari ini pun kita hadir Jumat karena kita yakin perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, di antaranya adalah Raqib. Allah itu selalu dan senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Sangat bodoh kalau ada seseorang menganggap kalau dia sedang sendirian, masuk di hotel, atau melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran kepada Allah di sebuah tempat yang dianggap manusia tidak melihatnya, atau tidak ada orang yang mengenalnya, lalu dia menganggap Tuhannya Allah tidak mengawasinya. Ini pemahaman yang sangat keliru. Kita bisa melihat
bagaimana ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dan menekankan dari 1400 tahun yang lalu bahwasanya, atau lebih karena kita sekarang berada di tahun 1447 Hijriah, bahwasanya ayat-ayat Al-Quran sudah turun sekian lama menjelaskan dan akan terus dibaca oleh orang beriman sampai hari kiamat tentang pengawasan Allah ini. Dan pengawasan ini sangat ketat dan luar biasa. Staf yang ditugaskan tanda kutip sini adalah para malaikat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan mencatat semua yang kecil dan yang besar. Allah berfirman di antara contohnya surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 52, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Ketahuilah Allah itu maha mengawasi segala sesuatunya. Salah satu makna tafsirnya adalah hal yang kecil sampai hal yang besar. Setiap orang di antara kita nanti di buku amalnya hari kiamat akan menyaksikan sendiri kedipan mata dia yang pertama, yang ke-100, yang ke-1000, bahkan sampai kedipan mata terakhir sebelum dia wafat. Tarikan nafas pertama, hembusan nafas yang pertama, yang ke-100, yang ke-1000, apa saja yang difikirkan oleh otaknya, apa saja yang terlintas diniatkan dalam hatinya, bisa saja manusia tidak mengetahuinya, tapi Allah ala kulli syai'in raqiba. Allah benar-benar mengawasi semua itu dan akan diperlihatkan kepada hamba tersebut pada hari kiamat nanti. Di dalam ayat yang lain, surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26, ayatnya 217 sampai 219, Allah kembali mengingatkan kepada kita kalau dia betul-betul detail dalam melihat semua kegiatan kita dan benar-benar akan memberikan penilaian. Kalau itu adalah perbuatan baik, akan diberikan pada hari kiamat balasannya. Biasa kita kenal dengan istilah pahala. Dan kalau dia berbuat buruk akan ada hukuman, baik itu siksa kubur ataupun siksa api neraka. Sebagaimana Allah berfirman, "Tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Bertawakallah engkau hai Muhammad, serahkan urusanmu, ajarkan kepada umatmu juga untuk bertawakal, menyerahkan hasil usaha setelah berusaha tentunya kepada zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang maha penyayang, yang dia senantiasa melihatmu ketika engkau berdiri untuk beribadah dan juga melihat semua gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud. Di dalam ayat yang lain Allah juga memastikan setiap gerak-gerik seorang hamba yang patuh kepadanya diawasi, dan Allah akan memberikan penilaian sesuai dengan kualitasnya. Dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 61, Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi wa ma ya'zubu ar rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin." Kamu tidak berada, kata Allah, dalam satu kegiatan apapun, tidak membaca satu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami pasti menjadi saksi atas dirimu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu Allah, biarpun sebesar atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula lebih besar dari itu, melainkan semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 5, Allah juga mengatakan, "Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Sesungguhnya Allah itu tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tersembunyi baginya. Mungkin Anda merasa saya memiliki kecerdasan ekstra. Saya memiliki banyak orang-orang kepercayaan yang bisa saya perintahkan untuk menutupi apa yang sedang saya lakukan. Dari korupsi, dari manipulasi data, dari mungkin perzinahan, perjudian atau apa saja pelanggaran agama. Tapi Allah Raqib, Allah maha mengawasi. Berapa banyak orang yang bodoh tidak faham sehingga akhirnya dia pikir dia sudah sangat hebat dalam mengemas semua itu. Ternyata Allah membongkar dengan satu kejadian kecil. Hanya dengan bocoran dari satu orang kepercayaannya, hanya kebetulan handphonenya terbuka dilihat oleh istrinya, hanya dengan sesuatu yang tidak masuk di akal dia, terbongkarlah semua. Dan dia akhirnya hanya bisa mengatakan, kok bisa ya? Jawabannya adalah pasti bisa. Karena Anda sedang diawasi oleh Tuhan pemilik alam semesta ini. Sifatnya basir, maha melihat. Sifatnya sami', maha mendengar. Dan sifatnya alim, maha mengetahui segala sesuatunya.
Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 59, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisinya lah, sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kunci-kunci perbendaharaan yang gaib. Semua yang manusia tidak tahu, Allah tahu semuanya. Semua yang dirasakan oleh manusia, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan. Kata para ulama tafsir, sejengkal bahkan sebutir pasir pun Allah tahu di mana letaknya, bagaimana ukurannya dan kadarnya. Dan juga di lautan, tidak ada satu hewan pun, bahkan butiran pasir di lautan, kecuali Allah tahu di mana letaknya, warnanya, kadarnya dan seterusnya. Tidak selembar daun pun yang jatuh kecuali Dia mengetahuinya. Tidak pula biji dalam kegelapan bumi, tidak pula yang basah, tidak pula yang kering, melainkan semua sudah tercatat di kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita saudaraku seiman bahwasanya kita harus menyadari salah satu yang menyempurnakan iman kita, kita harus tahu ada muraqabah, ada pengawasan ketat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sempat singgung, Anda bisa hebat mengemasnya dari sosok manusia, tapi Allah punya cara untuk membukanya. Apa kira-kira teman-teman sekalian, coba tanyakan diri kita yang bisa kita rahasiakan selama kita hidup. Anda yang hadir sini punya umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Coba introspeksi diri, apa yang sempat Anda rahasiakan dan sampai sekarang masih terjaga. Kalau itu kebaikan, Allah punya cara membongkarnya supaya jadi pelajaran bagi orang lain. Kita hidup atau kita sudah meninggal. Kalau itu buruk, Allah bongkar supaya memberhentikan kekejaman kita. Poin ini teman-teman sekalian adalah merupakan target khutbah Jumat kita. Bagaimana kita bubar dari sini, kita tahu salah satu level iman kita adalah muraqabah. Jangan terus-menerus membodohi diri sendiri, seakan-akan kita berbuat tidak ada yang mengetahuinya. Maka jadilah hamba Allah yang patuh kepadanya. Toh orang yang patuh tidak ada ruginya. Orang yang taat dan beriman bisa menikmati makanan yang enak, tapi konsepnya halal. Dia bisa menikmati mobil, rumah, pasangan yang hidup. Yang penting halal. Andai saja orang-orang beriman itu tidak bisa menikmati semua itu, nggak bisa biologis halal sehingga dia harus berzina, tidak bisa dia mendapatkan pendapat menikmati rumah yang halal sehingga dia harus maling misalnya, atau dia tidak bisa menikmati mobil yang mewah dari rezeki halal semua tertutup, maka boleh saja semua daging diharamkan misalnya, tidak ada lagi yang halal sementara tubuh kita membutuhkan protein hewani. Baru mungkin Anda wajar terjerumus dalam memakan babi misalnya atau hewan yang bertaring. Ini tidak. Semuanya bisa kita nikmati asal halal. Dan fahami baik-baik, semua yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Haram itu sangat sedikit. Pada saat Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci dan semua hewan air. Lalu kenapa harus babi? Kalau Allah mengharamkan khamar, minuman keras, narkotika, Allah ganti dengan susu, madu, sirup. Ada banyak minuman tradisional seperti jamu misalnya. Kenapa harus khamar? Pada saat Allah haramkan zina, Allah buka pintu pernikahan. Ada solusinya, bukan tidak ada. Lalu pertanyaan, kenapa kita masih mau terlibat dalam pelanggaran tersebut? Sementara kita harus faham, pelanggaran atau bahasa agama dosa pasti ada konsekuensi hukuman. Dan jangan anggap remeh, Allah itu punya sifat memang Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang patuh. Atasan Anda akan sayang dengan Anda karena Anda berprestasi di kantor. Tapi Allah punya sifat yang lain, syadidul iqab, berat hukumannya bagi para pembangkang. Keliru kalau Anda melakukan pelanggaran, Anda berpegang pada sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim dan Anda lupa kalau Allah itu syadidul iqab. Allah itu berat hukumannya. Maka bodoh sekali orang kerja di satu perusahaan, dia ugal-ugalan karena menganggap atasannya baik sama dia dan dia yakin dia tidak akan dihukum. Satu waktu akan kena batunya. Oleh karena itu kita harus terus berakal teman-teman sekalian. Fahami baik-baik kalau ada pengawasan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melepaskan pengawasannya. Kita sedang tidur, kita sedang makan, kita sedang aktivitas. Hidup kita semua diawasi. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Allah mengekalkan dalam surah Hadid. Al-Hadid surah nomor 57 ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 235, Allah berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah, kata Allah,
Maknanya pelajari baik-baik, renungi baik-baik. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Ini Allah ingatkan kepada semua orang beriman. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyantun. Tapi di sini saksi bahasan adalah Allah tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kemudian dalam ayat lain Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Kita bisa lihat ke arah depan, tapi tujuan kita sebenarnya ke arah kiri atau ke kanan. Allah tahu pengkhianatan mata itu. Kita bisa saja mungkin seakan-akan melihat satu tulisan naskah tentang karya ilmiah di handphone kita. Padahal sebenarnya kalau orang sudah pergi, kita menggantinya sebagai tontonan yang haram. Allah tahu itu semuanya. Jangan pernah bodohin diri sendiri menganggap oh tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Dan ingat, semua maksiat konsekuensinya karena dia pelanggaran ada hukumannya. Dan Allah kalau hukum sangat keras hukumannya. Bisa saja Anda bohong sekali, Anda nipu sekali, Allah hilangkan kesehatan Anda 1 bulan. Allah buat rumah tangga Anda kacau setahun. Anda buat anak Anda durhaka. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah memperbaiki sholatnya, memperbanyak sedekahnya. Lalu dia berkata pada anaknya, wahai anakku, ini semua aku kerjakan agar Allah menjagamu. Allah akan menjaga apapun di sekitar kita. Istri jadi bakti, anak-anak jadi bakti, pekerjaan jadi baik, orang jadi muliakan kita. Justru karena ketaatan kita kepada Allah. Kapan kita buat pelanggaran walaupun kita rahasiakan, Allah bisa kacaukan semuanya. Dan kita akhirnya hanya mengatakan, kok bisa? Teman-teman sekalian, Nabi SAW sudah mengingatkan salah satu level terbaik juga dalam iman. Kita tahu ada dalam hadis Bukhari, hadis Umar bin Khattab, ada Islam. Itu kalau orang baru masuk Islam, baru syahadat, dia katakan saya Muslim. Kalau dia sudah mulai sempurnakan rukun Islam yang 5 dengan rukun iman yang 6, baru pindah ke level mukmin. Kalau dia sudah menganggap dan yakin sekali Allah itu ada dan selalu mengawasi dia, sehingga dia selalu takut dan khawatir kalau Allah menghukum dia, dan dia yakin dengan janji Allah kalau dia taat Allah akan berikan dia kebahagiaan, tingkatnya namanya ihsan. Apa kata Nabi SAW? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau level ihsan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau kau tidak melihatnya, yakinlah dia melihatmu. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah para salaf. Bagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita menerapkan muraqabah ini dalam kehidupan mereka. Dimulai dari seseorang yang bernama Junaid rahimahullah. Orang yang sangat masyhur di zamannya dengan orang yang saleh. Setiap detik hidupnya pengawasan. Selalu saja dia berhati-hati. Matanya nggak boleh lihat sembarangan, telinganya diawasi, lisannya diawasi, tangan dan kaki dan kemudian diawasi. Pokoknya kalau Allah bolehkan, baru dikerjakan. Tidak dijauhi, apapun konsekuensinya. Lalu dia menasihatin orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakan, waktu ditanya, dengan apa? Murid-murid tanya, dengan apa kita bisa menundukkan pandangan mata kita dari haram? Supaya nggak nonton perempuan yang terbuka auratnya, menonton hal-hal yang haram. Bagaimana caranya kita bisa menundukkan pandangan yang haram? Apalagi ini di masa Junaid belum ada handphone, belum ada teknologi kita sekarang. Bagaimana kalau boleh hidup di masa sekarang? Masa dulu orang kalau mau lihat perempuan, dia keluar dulu, dia cari mana itu perempuan. Sekarang di handphone kita bisa kita lihat segala macam hal. Maka ini lebih ketat dan lebih berhati-hati dengan perkataan ini di masa kita sekarang. Ditanya bagaimana caranya? Kita bisa turunkan pandangan kita dari haram. Sekarang handphone kita pegang sendiri, di rumah, di mobil dan segala macam. Maka kata beliau, dengan ilmumu bahwa zat Allah yang melihatmu lebih mendahului dari objek yang kamu tuju. Jadi Allah melihatmu sebelum kau melihat itu. Dan Allah bisa menghukummu sebelum kau menyadari kalau itu sebuah kesalahan. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in mengatakan, hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat Allah yang segala sesuatu tidak tersembunyi darinya. Hendaknya engkau selalu berharap kepada zat yang tidak pernah tidak menepati, atau hendaklah engkau berharap kepada zat yang pasti menepati janjinya, dan hendaklah engkau selalu takut kepada zat yang kuasa bisa memberimu hukuman setiap saat. Jadi ini perkataan menarik sekali. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, saya ulangi lagi. Hendaknya engkau selalu merasa diawasi oleh zat yang selalu tidak tersembunyi darinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah engkau selalu berharap hanya kepada zat yang pasti menepati janjinya, dan hendaklah engkau selalu takut kepada zat yang kuasa memberimu hukuman kepadamu setiap saat. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama yang sangat terkenal kalangan tabi'in dengan kesolehannya. Beliau mengatakan kepada seorang anak muda yang kebetulan berpapasan, "Hai anak muda,
Merasalah selalu diawasi oleh Allah. Nasihat itu dilempar begitu sama dia, karena pas ketemu dia juga tidak kenal. Selalu diawasi sama Allah. Anak muda itu pokoknya penasaran, dia mengatakan, seperti apa caranya? Maka kata Ibnu Mubarak, jadikan dirimu seakan-akan melihat Allah. Kemudian Abdullah bin Dinar rahimahullah berkata, satu hari aku keluar bersama Umar bin Khattab menuju ke Mekah. Lalu kami pun istirahat di sebuah tempat dan tiba-tiba ada seorang pengembala domba yang sedang mengembala domba dan istirahat di dekat kami. Maka Umar pun ingin mengetes dan menguji iman orang ini. Apakah seorang pengembala seperti ini juga sudah sampai pada level kenal Tuhannya Allah? Dia tahu Allah mengawasinya dan melihatnya. Maka Umar pun mengatakan, hai pengembala. Karena pengembala itu tidak mengenal Umar. Masa dulu tidak ada foto. Kalau tidak pernah ketemu tidak tahu bagaimana wujud atau wajahnya. Maka dia mengatakan, hai pengembala, bagaimana kalau domba ini kamu jual kepadaku seekor? Kata orang tersebut, pengembala tersebut, saya hanya staff, saya pegawai. Ini domba-domba ada pemiliknya, majikan saya. Kata Umar apa? Bilanglah sama majikanmu, kalau domba yang kamu jual sama kami dimakan oleh serigala. Bilang saja hilang, dimakan serigala, kamu ambil uangnya. Tuanmu tidak akan bisa berbuat apa-apa karena memang tidak ada, masa itu tidak ada kamera dan segala macam. Maka tiba-tiba yang mengagetkan Umar, pengembala tersebut gemetar dan dia mengatakan, kalau begitu di mana Allah? Karena pengembala tersebut gemetar dan meneteskan air mata mengatakan di mana Allah, Umar pun menangis. Dan yang sedang bersama dengan Umar, Abdullah bin Dinar pun menangis. Akhirnya Umar mengatakan, carikan, kata Abdullah bin Dinar kepada Abdullah bin Dinar, carikan di mana alamatnya orang ini. Ditemukan dan Umar bin Khattab menebus dan membebaskan budak tersebut dan memberikan kepadanya harta. Dan beliau mengatakan, saya tidak pernah menyangka ternyata sampai seperti ini iman sudah sampai kepada seorang pengembala. Zulaikha, wanita yang menggoda Yusuf, yang kita sangat kenal kisahnya dalam surah Yusuf. Di dalam kamarnya dengan kecantikannya, seorang wanita terhormat. Kita tahu kalau wanita kaya, terhormat, pasti menjaga dan merawat dirinya. Sampai sekarang dan sampai akhir zaman akan sama wanita. Mereka akan rawat diri dan pasti lebih cantik, lebih wangi dan segala macam. Menutup itu dan berkata kepada Yusuf, hai Yusuf, hai talak, dalam surah Yusuf, silahkan berbuat apa yang kau mau. Udah cantik, udah kaya, di rumahnya, di zina, suruh zina gratis. Maka Nabi Yusuf cuma menghindar diri. Subhanallah, dalam riwayat disebutkan, waktu itu di dalam kamarnya Zulaikha itu ada sebuah patung yang dikultuskan, dianggap juga sebagai salah satu dewa atau Tuhan gitu. Waktu Zulaikha lagi mengejar Yusuf, sambil dia lewat ke patung itu, dia mengambil salah satu baju dia, lalu dia tutup ke muka patungnya karena merasa malu dengan patung yang dianggap Tuhan. Maka Nabi Yusuf sempat berdiri, berhenti dan mengatakan, ada apa denganmu? Apakah kamu malu dari benda mati? Sedangkan aku tidak malu dari pengawasan raja yang sebenarnya yang maha perkasa. Maka Yusuf pun terus melarikan diri sampai Zulaikha merobek baju dari belakang dan dalam sampai akhir kisah tentunya. Seorang salaf pernah bersenandung, ini penutupan khutbah kita, dalam syairnya yang sangat masyhur. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari sini. Saudaraku Siman, mohon maaf, saya bukan menggurui tapi saya ingatkan, khutbah-khutbah Jumat, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para dai-dai kita, bukan untuk didengar telinga kanan keluar telinga kiri, bukan untuk dipuji dan dikatakan bagus atau tidak, tapi yang terpenting Anda tanya diri Anda, saya tersentuh atau tidak, saya merasa bertambah iman atau tidak, bisa mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Kalau itu ada, itulah target utamanya. Tidak perlu memuji siapa yang menyampaikan, karena memang kita tujuannya mendengarkan ceramah untuk itu. Ilmu itu tujuannya untuk menanamkan iman, dan iman kalau sudah datang semuanya berubah. Orang bodoh jadi pintar, penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan dan segala macam hal. Ambil ibrah itu. Sayang sekali setiap khutbah Jumat setiap pekan berlalu begitu saja dan tanpa menambah iman kita, tanpa meningkatkan kualitas ibadah kita, dan tanpa membuat kita taubat dari dosa-dosa kita. Penyair ini mengatakan, idza ma khalauta dahra fala taqul. Kalau seandainya kau satu waktu sedang menyendiri, jangan pernah kau ucapkan dalam dirimu, aku sedang sendirian. Dia mengatakan, idza khalauta dahra fala taqul khalautu. Kalau seandainya satu waktu kau sedang sendiri, jangan kau katakan aku sedang sendiri. Walakin kul alayya raqibu. Tapi bilang, ada pengawasku loh. Kamu harus bilang dengan dirimu sendiri, kau punya pengawas. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabannallaha yakfalu sa'ah. Dan jangan pernah kau berpikir bodoh seakan-akan Allah itu lalai sesaat saja. Wala annama tukhfi alaihi yagibu. Dan jangan kau mengira bahwa engkau juga bisa sembunyi dan luput darinya.
Aqulu qawli hadha, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini hari Jumat, saudaraku seiman, di mana hari ini adalah hari yang paling mulia, sebagaimana sabda Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik semenjak terbitnya matahari. Dan juga dalam riwayat lain dikatakan pada hari ini Allah ciptakan Adam, hari ini juga Allah masukkan ke dalam surga, pada hari ini juga Allah keluarkan dari surga. Dalam riwayat lain juga dikatakan pada hari ini Allah wafatkan, dan tidak terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Dan Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah salawat kepadaku di waktu itu, karena memang salawat kalian akan dihantarkan kepadaku. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami dihantarkan kepada anda sementara anda sudah dimakan oleh tanah, sudah wafat? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah, bumi untuk memakan jasad kami para nabi-nabi. Dan beliau juga mengatakan di hari Jumat karena mulianya, sampai Allah menyiapkan waktu di mana waktu itu mustajab doa. Yang pertama, riwayat menjelaskan pada saat khatib di atas mimbar sampai selesai khutbah. Makanya di khutbah kedua semua khatib pasti berdoa, karena itu adalah salah satu waktu mustajab. Dan riwayat yang kedua mengatakan, kata Nabi SAW, kejarlah waktu mustajab itu selepas asar sampai terbenam matahari. Makanya sebagian salaf selepas sholat asar hari Jumat, mereka selalu mengangkat tangan mereka ke langit berdoa, bahkan ada yang sampai azan maghrib baru mereka berhenti berdoa, karena tahu itu adalah waktu mustajab. Maka mari kita hadirkan fikiran hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ijabah doa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak dan pantas Engkau dipuji sebagai pencipta. Kami memuji-Mu dengan puji-pujian yang Engkau telah ajarkan kepada para malaikat-Mu, Engkau ajarkan kepada nabi dan rasul-Mu, Engkau ajarkan kepada wali-wali dan hamba-hamba pilihan-Mu. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau menerima seluruh amal-amal kami dan memaafkan dosa-dosa kami. Ya Allah, kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami mengucapkan salam hormat tersebut. Wahai Zat yang Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mengawasi, Engkau tahu kami semua berkumpul di rumah-Mu ini karena ingin menjalankan satu dari perintah-Mu. Siapapun di antara kami yang kurang ikhlas, ikhlaskan niatnya. Siapapun di antara kami ya Allah yang niatnya bukan karena Kamu, ubah menjadi karena Kamu ya Allah. Siapapun di antara kami yang Engkau akan berikan hanya sebagian kecil dari pahalanya, maka sempurnakan ya Allah. Terimalah amal ini dengan pahala yang sempurna, dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Demikian pula kedua orang tua kami dan seluruh kerabat kami. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh guru-guru kami, dan bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana Engkau lahirkan kami di bumi pertiwi ini, di negara kami, Engkau telah membuat kami bernaung di bawah awannya, di bawah langitnya, meminum dari airnya, memakan dari tumbuh-tumbuhannya. Maka jagalah negeri kami ini ya Allah. Jagalah kemerdekaan kami, persatuan dan kesatuan kami. Berilah petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan jadikan kami masyarakat bergotong royong dengan pemerintah menjaga nikmat besar kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kami. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi keluarga kami dan diri kami, maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina, di Sudan dan beberapa tempat di muka bumi ini sedang tertindas, ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, semua kebaikan di akhirat, wa qina adzaban nar, selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wa izat yang maha mulia dan maha pengampun ya Rabbal alamin Tuhan semesta. Wa sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan, keadilan, dan berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji, pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingat selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'mati yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah, Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan diri